Setelah hal itu, terlihat Nona Fengnu merawat Nian Bing dan Rong Bing. Terlihat Nian Bing sedang membantu kakaknya, yaitu untuk pulih sepenuhnya. Nian Bing terus menyembuhkan kakaknya karena ada penyumbatan. Tidak lama kakek mereka pun muncul. Kakeknya pun menanyakan bagaimana luka dari Rong Bing. Cucunya pun berterima kasih atas perhatian kakeknya. Ia sudah jauh lebih baik dikarenakan Nian Bing dan Nona Fengnu telah merawat dirinya. Saat itu juga Nian Bing tidak masalah. Ia mengorbankan vitalitasnya sendiri untuk menyembuhkan kakaknya. Yang Kakeknya pun senang melihat dua saudara sedekat ini. Dengan begitu maka ia bisa nyaman menyerahkan keluarga Rong kepada mereka berdua. Terlihat kakek ingin berbicara dengan Nian Bing dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Terlihat kakeknya pun terkejut bahwa ras kegelapan sedang mengumpulkan sihir selama kompetisi. Nian Bing menjelaskan ia dan Nona Fengnu telah membersihkan batu permata yang digunakan untuk mengumpulkan energi sihir. Tapi kekuatan kegelapan juga ada yang menyamar menjadi peserta. Kakeknya pun mengerti, pantas saja Rong Bing kesulitan melawan Murong. Nian Bing mengatakan bahwa bukan hanya Murong, akan tetapi ada peserta lain dan mereka akan gunakan energi sihir itu untuk ritual upacara. Mendengar hal tersebut, kakeknya pun akan menyelidiki ini. Sedangkan untuk Nian Bing, lebih baik mempersiapkan babak selanjutnya. Kakeknya pun khawatir tujuan mereka bukan hanya energi sihir. Nian Bing pun berharap bahwa babak selanjutnya Rong Bing dan Rong Ji dapat gunakan sihir sedikit mungkin. Lalu kemudian Nian Bing pun mengatakan tentang pendapatnya beberapa peserta kompetisi, tapi mereka masih kekurangan kekuatan. Kakeknya pun berkata, bila umur panjang itu dia berharap Nian Bing yang mendapatkannya, karena ia tahu Nian Bing menderita siksaan karena sihir elemen ganda sejak kecil. Yang ia tahu keseimbangan bisa terwujud dengan mengumpulkan 7 senjata dewa. Ia juga berharap 7 senjata dewa itu tetap ada di keluarga Rong. Nian Bing bertanya apakah ia dianggap sebagai keluarga Rong. Kakeknya pun berkata ia dapat membantu Nian Bing dengan keluarga Rong, tapi Nian Bing harus mengalahkan peserta lain dengan kekuatannya sendiri. Ini juga merupakan ujian bagi Nian Bing untuk mendapatkan bilah umur panjang. Kakeknya pun bertanya seberapa yakin Nian Bing menang melawan Bing Yun. Nian Bing bilang ia punya 90% untuk menang melawan Bing Yun. Kakeknya pun akan menambahkan 10% untuk kemenangan mutlak. Kakeknya pun mengetahui kalau Nian Bing bisa mengalahkan Bing Yun dengan bocoran yang disampaikan oleh kakaknya. Namun kakeknya bilang bahwa Bing Yun punya 2 domain. Yang pertama diperoleh sendiri oleh Bing Yun. Kakeknya pun menebak dengan bakat Bing Yun yang hebat, Bing Yun pasti punya 2 domain bawaan. Yang pertama adalah kemampuan yang dimiliki sejak lahir oleh manusia, sangat sedikit yang bisa menguasainya. Dan yang terakhir ini dipelajari oleh para penyihir melalui kerja keras. Nian Bing telah melihat domain 1000 fantasi. Kakeknya pun akan mengajarkan untuk menghancurkan domain bawaan, yakni secara langsung. Kakeknya pun menciptakan domain api di sana. Ternyata di dalam domain itu, pemilik domainlah yang bisa mengendalikan, termasuk dengan api lawan. Kakeknya pun menjelaskan untuk menghancurkan domain perlu menyerang pemilik domain dengan cepat, agar mereka tidak dapat mengontrol domain, atau temukan sumber domain tersebut dan juga menghancurkannya. Lalu kemudian Nian Bing mulai menyerang dengan apinya, tapi dengan mudah dikendalikan oleh kakeknya. Nian Bing mengetahui bahwa sihir elemen lainnya tidak ada berpengaruh. Ia pun mengeluarkan sihir esnya untuk menyerang. Namun kakeknya menjelaskan bahwa dalam domain lawan akan terkuras energi sihirnya dan lawan harus menyelesaikan dengan sangat cepat. Nian Bing menyerang dengan tombak Dewa Es. Akan tetapi pastinya dengan mudah dihalau oleh kakeknya. Kakeknya pun mengeluarkan roh suci tingkat cendekiawan sihir berwujud singa. Singa itu pun terus mengejar-ngejar Nian Bing. Ditambah lagi singa itu memiliki kesadarannya sendiri dan mampu melindungi tuannya.
Terlihat Nian Bing mencoba untuk memperlambat kecepatan singa tersebut. Ia pun berhasil menghancurkan roh singa itu, namun kakeknya berhasil menciptakan singa itu lagi. Karena roh hidup yang diciptakan di dalam domain bawaan dapat hidup kembali tanpa batas. Benar saja, setelah Nian Bing berhasil menghancurkan singa tersebut, singa itu pun bangkit lagi. Saat itu Nian Bing melihat sumber singa api yang harusnya itu adalah sumber energi domain. Karena Nian Bing mengetahuinya, kakeknya pun ingin mengetahui apakah Nian Bing bisa menghancurkan sumber energi itu. Lalu kemudian Nian Bing mengeluarkan pedang cahayanya untuk menyerang. Kakeknya pun nampak terkejut. Kekuatan Nian Bing sebenarnya telah mencapai tingkat cendekiawan sihir. Akhirnya dengan kekuatan serangan naga cahaya Nian Bing, ia pun berhasil memecahkan sumber energi domain tersebut. Terlihat Nian Bing terkapar di sana. Kakeknya pun berkata, seorang cendekiawan sihir biasa dapat menggunakan jenis sihir dengan efektif. Ia pun mengakui kekuatan dan pemahaman Nian Bing yang sangat tinggi. Mungkin pencapaian Nian Bing di masa depan dapat melampaui pencapaiannya. Ia pun mengetahui Nian Bing sangat ingin membalas dendam. Kakeknya pun juga sama. Ia mengatakan setelah urusan di keluarga Rong sudah selesai, ia akan pergi ke pagoda Dewa Es untuk menghadapi pendeta Dewi Es. Juga ingin mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh putranya. Sedangkan untuk keluarga Rong pasti ada yang menggantikannya untuk berkuasa. Dan di usia saat ini ia harus keluar dan melakukan hal yang ingin ia lakukan. Kakeknya pun menyuruh Nian Bing untuk pulang dan beristirahat. Ia juga memberikan giok merah singa. Ia menjelaskan bahwa keluarga Rong terdiri dari dua bagian. Satunya adalah sebuah keluarga besar dan lainnya adalah sekte singa darah. Diketahui sekte singa darah adalah kartu andalan terkuat keluarga Rong. Juga salah satu kekuatan paling misterius di benua. Dan token ini adalah tanda dari sekte singa darah. Dan ketika anggota sekte melihatnya, maka mereka setara dengan melihatnya. Nian Bing tahu dengan ini maka kakeknya menyerahkan setengah dari bagian keluarga Rong kepadanya. Tapi kakeknya bilang ini hanyalah sebuah token. Jika Nian Bing ingin benar-benar mengambil alih sekte singa darah, masih harus melalui ujian mereka, dan mereka hanya setia kepada pemimpin yang mereka pilih sendiri. Nian Bing menanyakan bagaimana dengan setengah keluarga Rong lainnya, dan ternyata Nian Bing akan mengetahuinya nanti. Bagaimanapun juga dengan Nian Bing memiliki token ini, maka keluarga Rong tidak akan menyulitkan Nian Bing lagi. Nian Bing pun berterima kasih kepada kakeknya tersebut. Setelah hal itu terlihat Rong Ji dan Nian Bing sedang berlatih teknik tangan kiri kanan Dewa Api. Terlihat Rong Ji terkejut Nian Bing bisa mengendalikan apinya. Nian Bing berkata bahwa ia baru mempelajarinya dari kakek. Rong Ji memuji pemahaman Nian Bing yang sangat tinggi dan ia pun bersedia untuk mundur dalam misi penyelidikan ras kegelapan. Akhirnya mereka berdua pun akan berlatih lagi setelah membereskan masalah ras kegelapan. Lalu kemudian terlihat Rong Ji mengaku kalah saja ketika akan bertarung dengan Nian Bing di kompetisi. Mendengar Rong Ji menyerah, Kaisar Huatian menanyakan kepada kakek Rong mengapa. Kakek Rong menjawab ini terkait dengan ras kegelapan. Dengan begini maka Nian Bing yang menang. Terlihat Rong Ji pun ingin setelah masalah ras kegelapan ini selesai, ia ingin bertanding lagi dengan Nian Bing. Ras kegelapan yang menyamar menjadi peserta, ia pun kesal karena Rong Ji mundur. Ia pun menduga apakah mereka sudah ketahuan. Akhirnya ia pun akan melaporkan hal ini kepada Ping Chao. Sementara itu terlihat Murong dan Mujing sedang ada di kamarnya. Tidak lama muncullah ajudan mereka yang melaporkan bahwa orang-orang mereka telah dikirim. Saat itu Murong juga mendapatkan pesan. Adiknya pun menanyakan apakah kakaknya yakin akan melakukan hal ini. Padahal Nian Bing telah membantunya. Kata kakaknya justru karena Nian Bing telah membantunya,
Ia tahu bahwa pemahaman sihir Nian Bing telah mencapai tahap yang mengerikan dan hanya ada dua cara untuk berurusan dengan orang seperti ini, yakni Nian Bing bekerja untuk mereka atau menghilangkan Nian Bing. Mujing mengetahui ini harus dicegah. Ia tidak ingin kebaikan Nian Bing dibalas dengan kebencian dari kakaknya. Setelah hal itu, Mujing pun mengatakan ia akan berjalan-jalan sebentar. Di sisi lain, terlihat ketika Nian Bing berjalan di kota, ia pun tiba-tiba saja diserang. Yang pastinya itu adalah bawahan dari Murong. Mereka pun langsung mengaku bahwa mereka adalah bawahan Murong. Mereka menyatakan selama Nian Bing bersedia mengabdi pada Kekaisaran Langmu, maka mereka tidak akan melakukan apapun kepada Nian Bing. Pastinya Nian Bing menolak. Ia pun menyuruh agar sampaikan pesan kepada Murong. Ia tidak akan pernah melayani Kekaisaran Langmu. Hingga akhirnya mereka pun akan menyerang Nian Bing. Tapi muncullah Mujing di sana. Mujing menjelaskan ia datang untuk menghentikan ini. Ditambah lagi kakaknya ingin Nian Bing melayani Kekaisaran Langmu. Meski ia juga berharap Nian Bing datang ke Kekaisaran Langmu. Akhirnya Nian Bing melepaskan mereka. Namun Mujing punya satu permintaan lagi kepada Nian Bing. Ternyata ia ingin Nian Bing membantunya untuk menyadarkan kakaknya bahwa untuk melindungi kekaisaran perlu diri sendiri bukanlah orang lain. Nian Bing punya ide, yakni ia mengetahui bahwa hal terpenting bagi Murong adalah Mujing. Nian Bing menyuruh agar menyebarkan berita bahwa ia telah menghabisi Mujing. Hal itu pastinya membuat Murong akan memburunya ke seluruh kota. Bawahannya pun mengerti tentang hal tersebut. Selama itu demi kebaikan Tuan Muda Murong, mereka akan melakukannya. Nian Bing mengambil kalung milik Mujing, memberikannya kepada bawahan Murong. Dengan begini, Murong akan percaya bahwa ia telah menghabisi Mujing. Setelah hal itu, bawahannya pun melapor kepada Murong tentang hal tersebut. Lalu, Murong pun mengingat kejadian di masa lalu. Ia pun akan menyelamatkan adiknya. Ia pun menerobos kamar di sana. Ia pun awalnya dicegah oleh bawahannya karena Mujing mengalami ledakan kekuatan sihir dan tidak terkendali. Murong tidak peduli, ia pun langsung menerobos kamar. Sehingga akhirnya ia pun terkena serangan sihir tanaman yang tidak terkendali dari adiknya. Bahkan ia pun terikat di sana. Murong tidak peduli karena adiknya menyerah kepada ayah mereka. Ia akan tetap melindungi adiknya. Hal itu membuat sihir tanaman menjadi normal. Lalu ia pun memberikan liontin yang dapat menekan sementara elemen sihir yang mengamuk dalam tubuh adiknya. Walau batu permata itu milik Murong, tapi Murong tetap akan memberikannya untuk adiknya. Setelah mengingat hal tersebut, Murong mengatakan, tidak mungkin selama Mujing masih hidup, daun yang ia pegang akan tetap ada. Namun tiba-tiba saja daun itu pun menghilang, yang artinya Mujing memang telah dihabisi oleh Nian Bing. Hal itu membuat Murong sangat marah. Bahkan jika ia harus meninggoy malam ini, ia harus menyeret Nian Bing bersamanya. Kembali kepada Mujing yang ternyata ialah yang mengendalikan daunnya yang dilihat oleh kakaknya sudah hilang. Ternyata inilah sihir telepati unik antara ia dan Murong. Hanya dengan cara inilah kakaknya akan percaya bahwa ia telah dihabisi oleh Nian Bing. Sementara itu Murong dan para bawahannya sedang mencari Nian Bing. Bawahannya pun melapor bahwa mereka berhasil menangkap Nian Bing di wilayah barat. Ketika sampai di wilayah barat, Murong sangat marah. Ia pun mengatakan akan menggunakan kepala Nian Bing sebagai pengorbanan untuk adiknya. Namun justru Muronglah yang tidak berdaya karena Nian Bing menodongnya.
dan berpura-pura mengancam. Ditambah lagi para bawahannya pun tidak berani menyerang Nian Bing karena Murong sendiri yang disandra oleh Nian Bing. Namun Nian Bing mengatakan bagaimana mungkin ia ditangkap dengan mudah sedangkan ia berhasil menghabisi Mu Jing. Murong menduga Nian Bing sengaja memancingnya ke sini. Ditegaskan oleh Nian Bing, ia tidak hanya menghabisi Mu Jing, ia juga akan menghabisi Murong. Ia tidak menyangka Murong selemah ini. Hal itu membuat Murong mengeluarkan sirip tanamannya. Nian Bing memprovokasi dengan kekuatan seperti ini. Murong tidak akan cukup untuk melindungi adiknya. Nian Bing memprovokasi lagi tentang Mu Jing yang matanya seperti domba ketika akan meninggoy, memohon padanya untuk tidak dihabisi. Dan sebagai kakak, Murong tidak ada saat itu. Terlebih lagi, Mu Jing memintanya agar melepaskan kakaknya. Nian Bing bilang ia tidak layak melawan Murong yang selemah ini. Ia pun menantang lagi nanti jika Murong lebih kuat, datanglah lagi kepadanya. Murong pun berjanji dengan tekadnya ia akan menjadi lebih kuat untuk menghabisi Nian Bing. Setelah mengetahui itu, muncullah adiknya. Adiknya pun mengatakan ini adalah rencana ia bersama Nian Bing. Ia pun berharap bahwa mereka berdua dapat mengabdi pada kekaisaran Langmo, yakni dengan kekuatan mereka berdua masing-masing. Alih-alih justru malah menggunakan Nian Bing untuk kekaisaran Langmo. Kakaknya pun langsung memeluk adiknya. Mu Jing meminta maaf kepada kakaknya karena telah membuat sedih, karena ini hanyalah satu-satunya cara untuk membuat kakaknya sadar. Ditambah lagi kata Nian Bing, ia harap Murong tidak mengecewakan adiknya. Murong juga meminta maaf atas semua yang ia lakukan kepada Nian Bing. Nian Bing menerima permintaan maaf Murong dan harus memegang kata-kata sebelumnya dari Murong. Sementara itu di sebuah hutan terlihat para klan kegelapan sedang berkumpul, termasuk ras mereka yang menyamar menjadi peserta kompetisi. Peserta itu memberikan batu permata kepada Ping Chao. Peserta itu bilang bahwa seseorang mengetahui rencana kalian, tapi Ping Chao tidak peduli. Yang penting adalah terus kumpulkan energi sihir, karena peserta ini diancam adiknya akan dihabisi oleh ras kegelapan. Di sana ternyata ada Nona Fengnu yang sedang menguping. Ping Chao juga memerintahkan atas perintah penguasa Yu agar cepat temukan lokasi bilah umur panjang dan terapkan formasi untuk melepaskan segel. Terlihat Nona Fengnu akhirnya ketahuan, ia pun diserang oleh ras kegelapan. Ping Chao yang melihat Nona Fengnu dari klan Phoenix yang kuat, ia pun akan menghabisi menggunakan gulungan yang diberikan oleh bosnya. Sementara peserta Nona ia mengetahui bahwa Nona Fengnu bekerja sama dengan Nian Bing, yakni menyelidiki tentang klan kegelapan. Ia pun nampaknya berharap bahwa adiknya bisa diselamatkan oleh Nian Bing dan Nona Fengnu. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Dong Hua Magic Chef VNS part ke-47 nya di season 2 kali ini. Untuk bagian selanjutnya mengumpulkan 2 episode terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.